Tada! Selamat datang Marina di podcast SMK 1 Solok untuk yang pertama kali. Wow, pertama ya? Benar, pertama kali. Merasa beruntung sekali rasanya nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Akhirnya dari sekian lama perjuangan ketua jurusan, perjuangannya teman-teman di jurusan juga, ya ini seadanya kok kayak sombong gitu. Pengen tahu deh, kayak gini kan udah lumayan oke ya. Bukan lumayan sih, bagus banget. Alhamdulillah ya. Tim kerjanya bagus. Ya, ini ada beberapa lagi yang harus juga kita tingkatkan ya. Namanya juga bagian dari proses, baik dari cara kita menyampaikan podcast ini, kemudian fasilitas yang dalam bentuk peralatannya, kemudian nanti ya mungkin dari pihak IT-nya juga banyak untuk juga yang harus kita mendukung perbaiki. lebih baik lagi ya. Cuman pengen tahu deh, karena ini sudah launching ya. Udah potong tumpeng belum sih? Belum launching. Ini belum tuh ya? kayak semacam kita tuh baru bismillahnya aja lah gitu. Harusnya kita awali tadi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh Iya, semacam trial error aja sih Marina. Iya. Cuman karena kebetulan saya ini orang awam mengenai podcast. Jadi ingin tahu banget sih podcast itu sebenarnya apa? Podcast itu sejenis lemang kalau di Minangkabau. Bisa dimakan dong. Bisa banget. Jadi gini. Podcast itu semacam rekaman suara yang kemudian nanti disiarkan sebenarnya. Tapi dia dinyatakan siaran enggak juga gitu. Karena dia berbeda dengan radio. Iya. Jadi kalau radio itu dia disiarkan secara umum, artinya dikonsumsi publik yang punya frekuensi dengan radio itu sendiri. Nah kalau podcast dia kayak plafonnya itu semacam Spotify, YouTube seperti itu. Gitu. Nah di Google sekarang kalau anak didik kita, peserta didik kita kan kebanyakan pakai Google Classroom nih sebenarnya. Nah buat bapak dan ibu guru juga bisa loh bikin podcast untuk pembelajaran. Namanya pakai podcastnya di Google tuh apa ya? Oh Google Podcast. Oh gitu. Iya. Jadi dalam proses pendidikan, pembelajaran ya Benar. Untuk proses pembelajaran sendiri juga tersedia di Google. Kan selama ini nih Bu Marina nih pasti, ayo kalian ambil di Google Classroom, benar, kan. Iya, Terus iya. ada tes dipakai form gitu kan. Nah lupa bahwa di Google juga udah ada fasilitas podcast sendiri gitu. Benar ya. sekali. Nanti untuk menikmati podcast ini bagaimana? Nah ini pertanyaan penting banget ya. Jadi salah satu pergerakan pengembangan jurusan di seni broadcasting dan film. Ini saya khususnya mewakili loh ya. SMK 1 Solok. Benar sekali. Ya. Tapi ini saya mewakili ketua jurusan ya. Kebetulan ketua jurusan itu agak sekarang sakit kayaknya. Tapi tepuk tangan dulu deh buat ketua jurusan udah bikin bagus begini, hebat. Ketua jurusannya mana? Ngilang. Ketua jurusannya lagi hilang. Ketua jurusannya lagi nyiapin jengkol goreng. Oh, jengkol goreng. Pakai dibaca yang kayak gitu nggak boleh ya? Nggak boleh. Gitu ya. Nah ini tuh bagian dari usaha ketua jurusan juga untuk meningkatin kompetensi di jurusan. Salah satunya adalah TV komunitas, TV sekolah ya, TV sekolah. TV. Kemudian ya ini podcast sekolah juga. Berarti nanti berencana bikin TV sekolah. Insya Allah. Tapi diawali dengan podcast terlebih dahulu. Benar sekali. Gitu. Nah, berarti nanti yang datang ke sini bukan, kalau ini kan guru seni budaya ya? Iya, Marina guru seni budaya. Tapi panggilannya emak. Jangan. Ya emak. Emak sih emak. Berarti ini bapak. Berarti ini bapak atau angku? Boleh. Kakek. Nggak bisa kalau angku. Kalau bapak boleh aja. Iya. Ya, kalau kita ngomongin ini fasilitas ceritanya tadi ya. Karena yang datang sekarang ini kan guru seni budaya. Nanti kalau misalnya kita bahas mengenai tadi kan ada podcast pendidikan. Misalnya ada guru fisika atau boleh. guru agama. Boleh. Tidak menutup kemungkinan untuk semua materi pelajaran dan juga semua narasumber. Ya artinya buat bapak dan ibu guru yang bukan dari SMK, misalkan ada dari SMA, yang mana aja lah misalkan, ingin juga tampil di podcastnya kita SMK, untuk bisa menyampaikan materi pelajarannya atau kayak semacam kita nih sekarang nih ngobrol asik tentang kayak matematika logaritma misalkan. Benar. Ya boleh-boleh saja. Ya tapi kan kita juga harus baca naskahnya dong. Kita nggak ngerti logaritma. Iya. Ya kan? Misal gini, kebayang sama saya kan siswa kebanyakan nggak ngerti bagaimana
teknik belajar membaca Al-Quran dengan cepat. Misal begitu ya. Berarti kita mendatangkan guru agama, teknik-tekniknya nanti siswa bisa menonton. Benar. Gitu ya. Jadi ini perkembangan podcast itu dari tahun ke tahun dia juga sangat cepat sekali ya Bu Marina. Kalau di awal-awal podcast itu kan hanya sebatas siniar atau suara saja. Benar. Nah, di era-era belakangan podcast juga memadukan antara audio kemudian visualnya gitu. Iya. Ya, seperti yang dikerjakan sama siswa-siswa praktek kita sekarang. Ini mereka juga menggunakan dua fungsi tersebut, audiografi dan videografinya. Setidaknya mereka belajar bagaimana mengemas sebuah event katakanlah gitu, event kecil yang ruang lingkupnya untuk sekolah saja. Nah, ini juga sebagai perkenalan juga buat audiens kita, siapapun di luar sana ya, yang nanti juga ya siapa yang denger gitu ya. Yang juga punya prestasi dan ingin menyatakan prestasinya, publishnya gitu ya. Atau semacam iklan apalah gitu. Ya silahkan aja. Tapi iklannya di sini nggak nggak komersil loh. Komersil ya. Ya nggak boleh. Setidaknya saya punya prestasi ini loh. Boleh. Misalkan kayak Bu Marina mau misal saya gini sanggarnya nih. Iya. Sanggarnya keren tuh. Ya kan? Misalnya saya nih punya sanggar gitu kan, ingin pakai ya silahkan. Ya, boleh, gitu ya. Aja. Asik. Berarti nggak sekali ini ya saya datang ya. Boleh, sampai sering-sering ya. Juga nggak apa-apa. Sering-sering ya. Sampai kursinya sobek juga. Boleh ya. boleh. Pengen tahu banget ini motivasi bikin podcastnya. Jadi motivasi bikin podcast ini yang pertama adalah untuk menyebarluaskan informasi terkait mata pelajaran sebenarnya. Lebih kepada pendidikan ya. Benar sekali, karena ini podcastnya ada di lingkungan sekolah. Kemudian yang menyelenggarakan juga bagian dari sekolah. Benar. Berkontribusi juga nantinya adalah bapak dan ibu guru yang ada di sekolah. Kemudian nanti juga ada warga sekolah, nggak hanya bapak dan ibu guru, siswa-siswa, tenaga kependidikan juga misalkan. Jadi siswa-siswa lebih diutamakan sebenarnya di sini nantinya. Jadi kita harapkan dengan adanya podcast ini peserta didik kita, entah apapun jurusannya, entah apapun kelasnya atau tingkat berapapun entah itu 10, 11 atau 12, dia punya peluang untuk menyampaikan semacam materi pelajaran, informasi tentang kegiatan di sekolah, boleh-boleh saja. Ya misalnya ada siswa nih siswa kita yang punya bakat apa gitu loh. Ya. Misalnya dia atlet atau apa yang mungkin warga sekolah atau audiens yang selama ini tidak pernah mengetahui. Ternyata dia bisa beatbox, ternyata dia seorang atlet udah go nasional tapi gimana ya? Apalagi kita masih sekolah online ya. Kita masih daring, shift ya. Masih shift gitu. Jadi tidak semua teman-teman mengenalinya gitu. Bisa nggak sih? Boleh. Jadi semacam seperti ini. Bagaimana caranya kita memotivasi peserta didik untuk lebih bisa tampil ke permukaan? Disadari atau tidak, peserta didik kita itu kalah loh Bu di bagian public speakingnya. Benar, iya. Nah, salah satu caranya untuk mereka belajar public speaking adalah dengan cara ini. Iya. Okay. Setidaknya dengan dini kedaerahan pun akan benar. Terlatih Secara budaya. Iya, secara budaya. Kan dari tadi awak ngecek bahasa Indonesia sih dari Bu. Buliah bahasa Minang. Sebenarnya yang di luar pun tahu, ini punya orang Minang. Iya, benar sekali. Punya orang Minang. Cuman persoalannya kalau saya ngomong bahasa Minang, Ibu ketawa. Benar. Bunyi orang Jawa baru pandai bahasa Minang. Ya gitu kira-kira. Jadi kalau ke sayanya lebih sifatnya ke yang umum lah ya. Yang enggak umum aja, juga. Maksudnya yang biasa aja gitu. Kalau udah bahasa Minang malah geli telinga saya Om. Benar sekali. Jadi kita ngobrolnya tentu campur-campur aja bahasa. Boleh ya. Buliah bana. Raka? Iya, siap. Bukan Pak Denny lagi ya? Iya, boleh. Bang Raka aja kebiasaan. Siap. Jadi dari cerita kita tadi nih, yang mengenai podcast SMK 1 Solok. Jadi yang ingin disampaikan kepada audiens intinya apa sih? Yang pertama adalah bahwa podcast ini dibuat kepentingannya untuk mengutarakan atau menyampaikan seluruh informasi yang terkait dengan lingkungan sekolah. Bukan hanya mata pelajaran, tapi juga tentang lingkungan sekolah, aktivitas di sekolah, kegiatan di sekolah. Ada itu mungkin nantinya ada kegiatan yang sifatnya dari pihak kesiswaannya, misalkan kayak olahraga, ada event, lomba dan sebagainya. Kemudian mungkin juga
lebih ke agama juga, nanti peningkatan keterampilan dalam membaca tulis Al-Qur'an mungkin seperti itu, atau ada ceramah-ceramah agama juga seperti itu. Tapi udah ada nama khusus belum sih buat podcastnya SMK 1? Kalau nama khusus sejauh ini sih masih kita ambil yang kata kita ya, kata kita, karena udah ada di sini ya? Iya, yang udah ada di sini gitu, kata kita. Karena kalau kita ngambil dari kalimat yang berat, yang kita hindari adalah supaya jangan terjadi bahwa ini tuh podcastnya resmi banget gitu. Jadi kan ini kata-kata kita aja. Iya, kata-kata kita aja. Jadi kalau podcast itu kan sebenarnya lebih cenderung ngobrolnya santai. Iya, nggak terlalu formal. Bener ya. sekali, seperti saya biasa nge-MC ya, kepada Bapak Ibu, silakan memasuki ruangan acara. Kalau ke podcast kan nggak mungkin gitu. Kalau podcast kan nggak bisa kayak gitu, Ibu. Nggak mungkin kayak emaknya ngomong, para hadirin yang terhormat, silakan. Kayak ngobrol kita gini lah. Oke, Bapak Raka, silakan utarakan apa yang ada di hati bisa Anda. Kayak gitu. Itu kayak sidang sayanya, Bu. Benar-benar. Sidang lagi. Nanti ya, sabar ya. Yel-yelnya apa sih? Ini yel-yelnya kan tadi kita udah ngobrol tuh. Kalau bisa ini tuh terkait dengan 3 bahasa. Iya. Yang pertama bahasa internasional. Kemudian in English, Japanese. English. Kita kan banyak nih, ada guru bahasa kayaknya Inggris. lebih ke Englishnya ya, Bu, Englishnya. Kemudian bahasa nasional. Bahasa nasional salah satunya itu kata kita. Iya, nah, yang berikutnya adalah yel-yel yang sifatnya atau kalimat yang berdasarkan bahasa daerah. Bahasa daerah. Kita karena kita berada di wilayah Minangkabau, otomatis bahasa Minangkabau. Ngobrol asik diganti dengan Mauta Lasua. Oke, kata kita 3, 2, 1, kata kita Lasua. Lasua. Gitu. Lambui Lasua. Tapi harus ada khusus ya. Maunya mau bahasa yang bagaimana gitu loh. Kalau Mauta itu udah banyak. Benar sekali. Jadi karena Mauta itu juga menggunakan kalimat Mauta itu juga udah banyak dipakai oleh teman-teman di luar sana. Teman-teman di luar sana juga banyak menggunakan itu. Jadi ya kita ambil yang enaknya aja, yang asiknya aja, yang Lasua. Kata kita Lasua aja gitu. Udah gitu aja kali ya? Gitu aja kali. Jangan lama-lama deh. Oke, siap. Untuk kali ini mungkin saya mengucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri. Kepada diri saya sendiri, Ibu. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri karena udah perdana ini ya. Saya mencoba di sini. Bismillah. Semoga nanti bermanfaat untuk para yang melihat kita. Bener, amin. Terkait broadcast, saya sarankan buat teman-teman di luar sana untuk apa, Bu? Tetap menggunakan masker. Iya, tetap menjaga jarak. Social distancing. Mencuci tangan dan jangan lupa sediakan juga hand sanitizer. Itu tadi kayaknya announcernya kayak announcer yang mobil-mobil jalan gitu ya. Maksudnya. Maksud Anda. Jadi ya buat peserta didik kita yang belum vaksin, disegerakan vaksin. Jangan daring lagi deh. Bener. Cukup ya, Bu, kira-kira untuk hari ini? Udah deh, mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi ya. Jangan bosan-bosan ya untuk mendatangkan narasumber yang keren-keren. 3, 2, 1, kata kita Lasua.